Jadi dari satu polybag bibit tadi itu kita bisa Sahabat rumah kebun organik, hari ini saya mau berbagi bagaimana cara budidaya jahe merah dari tunas ya. Tunas batang atau dari pohonnya. Ini mudah sekali ya. Yang pertama pastinya harus ada jahenya. Ini saya dapat awalnya sedikit saja, hanya satu ya, dibagi oleh teman ya, karena saya nggak punya. Jadi kita harus punya dulu, tanam dan sampai sebanyak ini ya. Ini jadi bakal bibitnya. Terus saya akan budidayakan menggunakan planter bag ya. Saya menggunakan planter bag yang 11 liter ya. Jadi ini planter bag yang 11 liter, dan pertama saya akan isi media tanamnya dulu. Media tanam yang saya gunakan sendiri adalah kompos dan tanah ya. Tetapi kalau teman-teman punya arang sekam juga bagus, atau sekam mentah ya. Ini adalah kompos yang sebelumnya saya produksi di rumah dan saya campur dengan tanah karena ini sudah cukup subur ya. Nah, ini masih terlihat ada bagian yang tidak terurai, tetapi tidak apa-apa. Kita langsung masukkan saja. Kalau ada pupuk kandang juga bisa ditambahkan, jadi seakan semakin subur ya media tanamnya. Penggunaan planter bag sendiri lebih saya rekomendasikan karena lebih awet ya daripada penggunaan polybag. Hanya memang harganya dia lebih mahal ya. Jadi di depan kita ini sudah terisi 7 planter bag. Artinya satu polybag jahe merah ini saya akan jadikan 7 planter bag ya. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan pemindahannya. Jadi saya akan mengeluarkan dulu jahenya ini ya. Apakah sudah ada yang bisa dipanen atau mungkin semuanya hanya bisa jadi bibit saja ya. Jadi ini dia jahe merahnya ya. Oke. Jadi yang mau kita gunakan adalah bibit yang tunas-tunas muda ini ya, yang masih kecil-kecil ini ya. Ternyata di bawahnya ada banyak semut. Jadi ini dia jahe merahnya. Saya akan pilih ya bagian-bagian bibit yang bagus ya, seperti ini kan ada tunas-tunas muda ini ya, dari rimpangnya ini ya. Saya akan gunakan yang dari pohonnya juga ya. Ini akan lebih cepat panennya ya. Jadi ini ada banyak sekali. Ini usianya baru sekitar 2 bulan ya, semenjak saya dapat bibitnya. Jadi itu kenapa dia masih kecil. Tapi ini sudah lumayan banyak ya, kita bisa dapat. Saya akan pisahkan dulu dan pilih bibit yang bagus. Oh, ternyata sudah ada yang bisa diambil ini ya. Lumayan ya. Ya, sudah ada yang bisa diambil ya. Jadi saya tanam dan jahe yang ini saya akan simpan dan gunakan pastinya ya. Uniknya jahe merah ini kan dia khasiatnya ya, menurut informasi yang saya baca itu dia lebih
banyak khasiatnya daripada jahe yang biasa pada umumnya. Itu kenapa ini banyak diolah jadi bubuk, digunakan juga jadi obat dan macam-macam. Jahe yang biasa aja bisa jadi obat, apalagi yang jahe merah ini katanya. Lumayan dapat sedikit ya. Dan ini ya, berarti ini sekaligus kita panen, sekaligus kita memperbanyaknya ya. Jadi yang ini akan saya ambil jahenya. Ini termasuk cepat ini. Baru sekitar 2 atau 3 bulan, saya lupa tepatnya. Jadi beberapa bibit yang sudah dipilih tadi itu, ini saya pastikan akan tumbuh ya. Kalau menurut pengalaman saya ya, tidak akan gagal ya. Kita tinggal tanam seperti ini. Jadi itu sangat mudah sekali. Budidaya jahe itu salah satu budidaya tanaman yang paling mudah ya. Perawatannya juga tidak perlu perawatan khusus ya. Ya seperti ini. Saya mengisi 3 supaya lebih cepat besarnya, karena juga bibitnya ada banyak. Dan demikian juga saya akan tanam di bagian polybag yang lain. Selanjutnya kita akan siram bagian media tanamnya supaya lembab ya. Jadi dari satu polybag bibit tadi itu kita bisa jadikan 7 ya di planter bag. Dan ini masing-masing ada yang 3, ada yang 4 ya, dengan tunas kecilnya juga saya tanam. Dan ini akan cepat sekali nanti pertumbuhannya. Jadi ada beberapa keuntungan kalau kita budidaya jahe merah itu dari tunas langsung ya. Yang pertama pastinya waktu panennya akan lebih cepat ya. Karena apa? Karena dia sudah langsung ada bagian batang, dan otomatis nanti akar jadi rimpang yang di bawah itu juga lebih cepat tumbuhnya, dan akan banyak tunas-tunas muda seperti yang indukannya tadi ya. Jadi sahabat, niat saya itu sebenarnya tadi hanya mau memindahkan atau memperbanyak dan memberikan tips kepada teman-teman semua. Ternyata ini ada sesuatu yang bisa dipanen juga ternyata ya. Jadi ini di luar dugaan saya, karena harusnya belum masuk di usia panen. Itu kenapa rimpangnya juga belum terlalu besar ya, masih kecil-kecil ya. Tapi sudah oke juga ini buat teh atau nanti mungkin untuk masak ya. Kalau ada yang bertanya apa saja manfaat dari jahe merah ini, ya bisa di googling ya, saya rasa ya, bisa cari di Google ya. Yang pastinya ini khasiatnya sangat banyak sekali. Jadi saya rasa ini pohon utamanya dulu ya. Saya karena terlalu tua terus saya potong. Jadi lumayan juga ini ya. Dari satu polybag yang belum masuk usia panen, ini sudah bisa. Sekali lagi, kelebihan dari kita langsung budidaya dari tunas atau batang itu adalah baunya dia lebih kuat ya. Ini. Saya bersihkan dan nanti mungkin bisa saya pakai. Mudah-mudahan tipsnya ini bisa menginspirasi kita di mana aja ya. Kalau mau dapat yang banyak ya, kita bisa panen sedikit
perbanyak dulu ya, nanti siapa tahu bisa jualan juga nanti. Karena ini lumayan harganya ya, yang saya tahu ya, kisaran 25 sampai 30 kalau nggak salah ya. Mungkin nanti ada petani jahe yang komen ya di bawahnya. Tergantung daerah juga ya. Kalau di Bali ini ya, oh ya, sweet saya. Itu kurma namanya. Anak saya pamer makanan. Ya, jadi itu dia indahnya berkebun di pekarangan itu. Jadi banyak nanti ya, ada 7 polybag. Dan usia panennya sekitar, idealnya katanya 9 ya, tapi biasanya di antara 6 sampai 7 bulan saya udah panen, itu hasilnya juga lumayan banyak ya. Seperti video-video saya sebelumnya, saya pernah panen jahe yang jahe biasa, bukan jahe merah. Itu lumayan juga, walaupun hanya di polybag. Ya, perawatan berikutnya yang kita perlu lakukan adalah kita jangan lupa siram pastinya ya. Kita bisa tambahkan juga nanti kompos. Itu kenapa tadi wadah di planter bagnya enggak saya isi penuh, kompos atau pupuk kandang ya. Bisa juga. Dan juga yang lain ya. Mudah-mudahan tipsnya menginspirasi. Sederhana sekali ya, mungkin semua sudah tahu ya. Tapi ini sambil saya sampaikan, mungkin ada juga yang belum tahu cara memperbanyaknya. Nanti bisa untuk teh ini tinggal dikeprek aja. Teh jahe merah. Selamat mencoba dan saya doakan kebunnya sukses ya, sukses dan bisa menghasilkan serta menginspirasi orang dimanapun ya, tetangga, orang yang lewat berhenti mampir dan lihat, akhirnya dia juga buat ya di rumahnya. Karena ini sederhana berkebun, tidak ada yang sulit. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik ya. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Dan jangan lupa support juga channel YouTube saya ya, sama namanya, Rumah Kebun Organik ya. Setiap support dari Bapak Ibu, sahabat semua itu menambah semangat saya untuk tetap memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat juga. Oke, selesai. Bye bye.